Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham sahabat YouTube, para subscriber aku, selamat ya buat teman-teman yang sudah banyak menikmati video aku. Kenapa aku sampaikan selamat? Bahwa tidak semua orang suka dengan dakwah, tidak semua orang suka dengan ceramah, tidak semua orang suka dengan ilmu. Jadi jika teman-teman yang mendengarkan video aku ini menjadi orang yang senang dengan ceramah dan ilmu, bersyukurlah, karena itu adalah sesuatu harta berharga yang tidak dimiliki oleh semua orang. Karena Rasul pernah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya Rasul? Hum alladhina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam ini datang dalam kondisi asing dan sedikit, dan selama-lamanya orang Islam itu akan tetap sedikit. Man huwa ya Rasulullah? Siapakah orang yang sedikit itu ya Rasul? Hum alladhina yuslihuna 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan saat yang lain mengalami kerusakan. Makanya orang yang cinta agama sedikit, orang yang belajar agama sedikit, orang-orang yang senang dengan ilmu agama sedikit, ya. Maka di antara ketika teman-teman menjadi al-ghuraba, orang-orang yang sedikit itu, salam ta'zim dari aku, selamat, syukuri, pertahankan, lebih cinta lagi dengan ilmu, karena memang ada dalilnya. I'mal lidunyaka, karena ada dalilnya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia, maka baginya ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang pengen dua-duanya, maka baginya dengan ilmu. So, apapun yang kita ingin dapatkan dalam kehidupan ini, dengan ilmu. Ilmu datang dari baca buku, dari mendengarkan ulama, mendengarkan podcast, mendengarkan video-video yang semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, saya ingin berbagi hari ini secara detail tentang bagaimana caranya kita menahan amarah. Dengarkan video ini sampai akhir, jangan di skip karena ini penting. Banyak orang bilang tahan marah, tahan marah, tahan marah. Persoalannya gimana cara menahannya? Tutorialnya gimana? Karena sesuatu yang tidak detail tidak akan bisa diamalkan. Mari kita beriman kepada Allah, kayak gimana cara berimannya? Mari kita bertauhid, iya kayak gimana caranya? Bahwa umat butuh tutorial, teknis, supaya bisa diamalkan step by step. Maka hari ini saya akan sampaikan tentang tutorial secara menahan marah. Tapi teman-teman jangan skip dulu, aku sampaikan dulu prolognya baru kepada isinya. Kenapa kita perlu menahan marah? Karena memang ada dalil la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Memang marah itu dalam penelitian pun dikatakan bahwa kalau kita marah itu adrenalin kita nggak stabil. Kalau adrenalin kita nggak stabil, itu gejolak emosi kita menjadi nggak stabil. Akan berpengaruh ke wajah, kecerahan wajah, ngaruh kepada fisik, kepada jasad, dan kepada kebahagiaan kita. Orang yang pemarah tidak akan pernah bahagia. Karena orang yang suka marah-marah, itu akan selalu merasakan ketidaktenangan. Dan proses dari dia marah hingga tenang, itu butuh waktu 1 kali 36 jam. Bayangkan, marah sekarang, udah selesai marahnya, butuh waktu maintenance hati itu 3 hari. Sayangnya sebelum 3 hari udah marah lagi. Ya akhirnya terjadi lagi ke 3 hari lagi. Belum 3 hari udah marah lagi. Akhirnya 3 hari lagi. Makanya kenapa kita tidak pernah tenang dalam hidup? Karena kita selalu marah-marah. Belum lagi maintenance, belum lagi dibersihkan, belum lagi hilang emosi. Marah lagi, marah lagi, marah lagi. Ya, makanya ada hal-hal yang perlu kita sikapi. Jangan marah-marah meskipun kita tersakiti. Biasanya keimanan, ujian, kemarahan kita bisa dikontrol itu saat kita tertekan. Saat kita tertekan, apa respon kita? Nah, ketika respon kita adalah tenang, berarti kita bisa menguji kemarahan kita. Tapi kalau kita marah, berarti belum. Jadi nggak ada salahnya ketemu orang dengan yang suka memancing kemarahan kita untuk men-scan seberapa jauh emosi kita, tahan bantingnya. Nah teman-teman, yuk kita mulai. Poin pertama, cara menahan amarah terhadap orang lain. Cara pertama adalah pahami bahwa tidak ada orang yang niat jahat. Orang itu jahat karena dia belum paham dengan kita.
Kalau orang itu paham dengan kita, dia nggak akan jahat. Suatu ketika Rasulullah SAW itu ada orang Arab Badui kencing di tangannya, anak bayi Badui kencing di tangannya. Apa kata Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, singa padang pasir, orangnya pemberani sekali, pemenang setiap peperangan. Umar bin Khattab itu suka marah, emosinya meningkat. Apa kata Umar? Ya Muhammad, aku penggal kepalanya. Jangan Umar, ini orang bukan orang jahat, ini orang cuman belum paham saja, karena dia masih kecil. Suatu ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid. Apa kata Umar? Aku penggal kepalanya Muhammad. Jangan Umar, itu orang jahil, orang belum paham. Jahil itu bukan nakal, jahil itu artinya bodoh. Orang jahiliyah itu orang-orang yang belum dapat penerangan. Dia orang jahiliyah, dia belum paham Umar. Bayangkan, suatu ketika Rasulullah, ketika Abu Thalib meninggal pula Khadijah, Rasulullah hijrah ke Taif. Taif itu 2,5 jam dari kota Mekah sekarang kalau naik bis. Rasulullah hijrah ke Taif, nyampe di Taif, tahan cuma 1 minggu. Kenapa? Karena orang Taif itu diharapkan oleh Rasulullah akan menerima dakwahnya, tapi yang terjadi malah situasi parah. Rasul dilempar kepalanya sampai batu, riwayat mengatakan sampai kena darah ujung kakinya. Suatu ketika Rasulullah dilempar, kemudian Rasulullah balik ke belakang pohon. Suatu ketika Rasulullah masak kurma, ketika masak, kemudian dia pergi sebentar, dia balik lagi ke tempat masaknya, sudah bercampur kurmanya dengan tai unta. Suatu ketika Rasulullah sujud, ada orang Arab Badui diambil tai unta dilemparkan ke kepala Rasulullah. Rasul tidak ngangkat emosinya, karena Rasul itu orangnya slow, santai. Selagi nggak ngerugiin banget, udahlah abaikan saja. Sampai suatu ketika malaikat Jibril marah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, irfa' yadak ilas sama. Hai Muhammad, angkat tangan kau ke langit sekarang. Kau bilang sama Allah Muhammad agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku akan balikkan. Jadi Taif itu kayak bukit. Ya, minta sama Allah agar Allah balikkan. Nanti aku yang balikkan, kata Jibril. Jadi Jibril aja marah, guys. Apa kata Muhammad? Muhammad bilang kayak gini. Diangkatnya tangannya. Apa katanya? Rabbi ja'al hadha baladan aminan wazuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikanlah bumi Taif ini bumi yang aman. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan. Mereka itu bukan tak tahu, bukan jahat ya Allah. Mereka cuman belum paham. Andaikan mereka tahu kebenaran ini, mereka tidak akan seperti ini kepadaku. Ini murni karena mereka tak tahu. Jangan kau ikut apa kata Jibril ya Allah. Innahum lam ya'lamun. Sesungguhnya mereka orang yang belum paham. Masya Allah. Muhammad itu ngerti psikologi orang. Bahwa tidak ada orang yang berniat salah. Jadi kalau ada orang yang memancing emosi kita, itu atau orang yang ngomongin kita, orang yang zolimin kita, itu bukan karena orang itu jahat. Cuman karena dia belum ngerti aja siapa kita. Tahan marah. Ketika orang Arab Badui kencing di tangan Rasulullah, Rasul nggak ngangkat emosinya. Padahal itu Rasulullah loh, ya, orang yang sangat dimuliakan, ya. Rasul tidak marah kepada anak kecil. Bagaimana kita semua? Yang anak nangis sedikit cubit, yang anak nangis sedikit dipukulin, yang anak baru gelisah sedikit diomelin. Mereka nggak ngerti. Anak bayi dicubit itu orang gimana itu? Dia nggak ngerti juga apa salahnya dia. Kalau dia bisa balas, dia tonjokin tuh emaknya itu. Tapi karena dia nggak bisa balas, akhirnya dia tetap ikhlas. Kasihan itu anak. Ya waktu kecil udah dimarah-marah, usia 5 tahun udah dimarah-marah, usia 10 tahun udah dimarah-marah. Besarnya bagaimana dia bisa balas budi kepada emaknya kalau emaknya marah-marah sama dia. Ingat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan cintai mereka sebagaimana mereka mencintaiku di waktu kecil. Sebagaimana mereka mencintaiku di waktu kecil. Sebagaimana mereka mencintaiku di waktu kecil. Bagaimana perlakuan kita kepada anak ketika kecil, itulah perlakuan anak ketika dia dewasa saat kita tua. Sebagaimana mereka memperlakukanku di waktu kecil. Bayangkan kalau kita memperlakukan anak dengan marah-marah, cubit, memukul, maka bagaimana